Umat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, 2 lilin telah menyala di hadapan kita, menjadi tanda bahwa kita telah memasuki Minggu Prapaskah 2. Dalam penghayatan akan penderitaan Kristus bagi pemulihan dunia, marilah kita mensyukuri anugerah-Nya. Nyanyikanlah pujian bagi Tuhan yang menuntun perjalanan hidup kita. Bagimu Tuhan nyanyianku, karena setaramu siapakah? Hendak ku puji Kau selalu, padaku Roh Kudus berikanlah, supaya dalam Kristus Putramu hidupku berkenan kepadamu. Oh, tuntun aku ke Putramu, agar padamu ku dituntunnya, dan Roh-Mu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkapkan dalam kidungku. Beri berkat-Mu Maha Tuhan, agar benar kudus pujianku, dan doa juga ku lakukan di dalam roh dan kebenaran-Mu. Jiwaku pun padamu bersyukur, bersama bala sorga bermazmur. Betapa aku bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin Kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Perlimpahan pemberian-Mu jauh melebihi perkiraanku. Saudara-saudara, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Inilah syarat yang dinyatakan Yesus kepada para murid, serta setiap orang yang percaya kepadanya. Mengikut Yesus bukanlah perkara yang mudah. Ada harga yang harus dibayar. Ada pengorbanan yang juga harus dihadapi. Bagaimanakah kita menjalani hidup sebagai pengikut Kristus? Tak sedikit dari kita yang tidak siap menanggung resiko dalam mengikutnya. Kita lebih memilih kenyamanan. Kita pun masih fokus pada diri kita.
kita abai pada panggilan sebagai pengikut Kristus. Mari kita datang ke hadapan Tuhan, mengungkapkan penyesalan kita secara pribadi. Kami datang dalam penyesalan kami, ya Tuhan. Kami menyadari terkadang kami tidak menghidupi panggilan untuk menjadi pengikut-Mu yang siap membayar harga. Ampuni dan kasihanilah kami orang berdosa ini. Kasihani kami ya Tuhan. Berilah kami bukan hanya pengertian, tetapi juga hikmat Roh Kudus yang memampukan kami. Untuk menjadi pengikut Kristus yang setia. Amin. Amin. Bagi pengikut Kristus yang mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, terimalah berita anugerah dari Tuhan menurut firman-Nya dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 43. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Kami bangkit dari abu, dari salah dan celah. Bangkit lagi dari abu, dipulihkan oleh-Mu. Jerit tangis kami Tuhan, telah Kau perhatikan. Hati kang remuk Kau bentuk, jadi hati yang baru. Kami bangkit dari abu dengan kuat kuasa-Mu. Bangkit dari kegagalan, menatap hari depan. Walau banyaklah rintangan dan bahaya mengancam, penyertaan-Mu menopang, membuat kami tenang. Kepadamu lah ya Tuhan, hidup kami abdikan. Yang rapuh bagaikan abu, jadi alat kasih-Mu. Terangilah jalan kami, langkah kami tuntunlah. Di kaki salib-Mu Tuhan, kami pasrah berserah.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau membukakan hati dan pikiran kami, dan setiap kami dikuasai oleh Roh Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk mengerti dan memahami firman-Mu, dan dengan pertolongan Roh Tuhan, kami dimampukan untuk melakukannya dan melakukannya dengan benar. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terambil dari Injil Markus pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-31 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Dikatakan demikian, kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu, apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Tuhan kita Yesus Kristus, dan yang berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan yang memeliharanya. Hosiana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk sebagian orang, kegiatan masak-memasak bisa menjadi kegiatan yang sangat menyenangkan. Tetapi kalau waktunya sudah begitu mepet, maka kegiatan masak-memasak pun bisa membuat seseorang menjadi sangat kerepotan. Apalagi kalau masih harus meracik bumbu masaknya. Ribet katanya. Sehingga ada orang yang mengatakan, jam segini masih bingung, jam segini masih belum masak. Tenang, ada banyak bumbu masak instan yang bisa kamu andalkan untuk membuat masakanmu tetap istimewa atau tetap spesial bagi keluargamu. Sekarang, memasak bisa lebih mudah. Memasak bisa lebih cepat dan praktis tanpa pakai ribet. Bahkan dijamin enaknya. Dengan perkataan lain, hadirnya bumbu masak instan sangat membantu kita dalam mengelola dan menyajikan aneka masakan.
Tidak perlu bingung dengan jenis bumbu apa saja yang harus diracik. Tidak harus bingung dengan berapa banyak takarannya. Semua jenis bumbu sudah diolah menjadi satu kemasan dengan takaran bumbu yang dibuat pas sesuai dengan porsi yang tertera pada kemasannya. Dan pada zaman sekarang ini, di zaman milenial, sesuatu yang mudah, sesuatu yang cepat dan praktis menjadi salah satu ciri khas budaya instan, menjadi hal yang sangat dicari dan disukai. Sesuatu yang harus melalui sebuah proses akan terabaikan atau akan diabaikan. Seakan tidak diperlukan lagi. Lalu bagaimana dengan kehidupan iman Kristen dan kepengikutan kita terhadap Kristus? Sebab ada anggapan bahwa menjadi Kristen dan mengikut Kristus itu gampang. Menjadi Kristen dan mengikut Kristus itu enak. Hanya dengan percaya saja kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita sudah mendapatkan jaminan keselamatan, bahkan kita mendapatkan hak menjadi ahli waris kerajaan Allah. Luar biasa. Tetapi benarkah demikian? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan bacaan kita saat ini, Markus pasal 8 ayat 31 sampai dengan 38, maka jelas sekali. Di situ ada perbedaan pemahaman antara Yesus dan Petrus mengenai anak manusia atau Mesias yang menggambarkan Yesus, sebagaimana Petrus pun mengakuinya. Bagi Yesus, Mesias adalah seorang yang akan mengalami banyak kesusahan, akan mengalami banyak penderitaan, bahkan kematian, dan dibangkitkan. Tetapi yang akan dijalaninya dengan pengorbanan, akan dijalaninya dengan ketaatan dan kesetiaan. Itu sebabnya Yesus pun mengajarkan, bahkan mengajarkannya dengan terus terang kepada murid-murid yang lain, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Dan kenyataan yang akan dan sudah dialami oleh Yesus ini pastinya bukanlah persoalan yang gampang. Pastinya bukanlah persoalan yang mudah, apalagi menyenangkan dan mengenakan hati. Karena tidak seorang pun ingin hidup susah. Tidak seorang pun ingin menderita. Itu sebabnya ketika Yesus mengajarkan konsep anak manusia atau Mesias yang menderita, Petrus merasa perlu sekali untuk menarik dan menegur Yesus. Pada satu sisi, dengan menarik dan menegur Yesus, seakan-akan Petrus ingin menghalang-halangi, Petrus ingin menghentikan Yesus melanjutkan pengajarannya. Petrus merasa perlu untuk memarahi Yesus. Ia merasa prihatin dan kasihan sekali terhadap Yesus yang adalah anak manusia. Yesus yang adalah Mesias itu akan dan harus menanggung banyak penderitaan. Tetapi pada sisi lain, dengan menarik dan menegur Yesus, seakan-akan Petrus ingin mengatakan, Yesus, jangan begitu. Apa yang kamu ajarkan kepada kami itu tidak benar.
Konsep anak manusia atau konsep Mesias yang kami, bahkan seluruh orang Israel pahami selama ini, bahkan secara turun-temurun, tidaklah begitu. Apa yang kamu sampaikan kepada kami itu salah. Salah sama sekali. Namun sepertinya Petrus tidak menyangka kalau Yesus akan balik memarahinya dan berkata keras kepadanya di hadapan murid-murid lainnya. Mengapa? Karena Yesus sadar bahwa sebagai anak manusia atau sebagai Mesias yang dijanjikan Allah, jalan hidupnya adalah melakukan apa yang menjadi kehendak Allah Bapanya, bukan melakukan apa yang menjadi kehendaknya sendiri. Yesus harus melakukan apa yang memang seharusnya Yesus lakukan. Ia harus pergi ke Yerusalem dan menderita, bahkan mati dan bangkit. Itulah yang seharusnya. Itulah yang menjadi kehendak Allah Bapanya. Yesus memarahi Petrus bukan karena kelambanan Petrus memahami konsep anak manusia atau Mesias yang diajarkan oleh Yesus kepadanya dan kepada murid-murid lainnya. Melainkan karena ada sosok lain di dalam atau di belakang Petrus. Sehingga Petrus tidak menyadari bahwa penderitaan dan kematian Yesus adalah rencana Allah untuk menggenapi janjinya mengenai juru selamat. Sehingga tanpa sadar, melalui dan dengan sikap menarik dan menegur Yesus, sesungguhnya Petrus telah berusaha menggoda Yesus, sama seperti iblis menggoda Yesus di padang belantara. Tetapi ia gagal. Yesus memarahi Petrus, karena dengan menarik dan menegur Yesus, Yesus tahu apa yang sedang dipikirkan oleh Petrus, yaitu usaha menggagalkan Yesus melakukan apa yang seharusnya dilakukan olehnya. Apa yang dipikirkan dan apa yang dilakukan oleh Petrus terhadap dirinya sangat bertolak belakang dengan apa yang menjadi visi, misi, dan rencana Allah. Yesus memarahi Petrus supaya ia berhati-hati dengan paradigmanya, supaya ia berhati-hati dengan kerangka berfikirnya atau dengan cara berfikirnya. Dengan berkata, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia, seakan-akan Yesus mau berkata kepada Petrus, Petrus, kamu tidak sedang memikirkan aku. Kamu hanya memikirkan dirimu sendiri, kamu egois. Sepertinya kamu sedang memikirkan keselamatan orang banyak. Tetapi sebenarnya kamu sedang memikirkan keselamatan dirimu sendiri. Itu sebabnya di dalam Markus pasal 8 ayat 35 Yesus berkata, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Saudara-saudara, paradigma atau cara berpikir itu sama seperti kacamata. Kalau kita memakai kacamata hitam, maka apapun yang kita lihat akan tampak hitam atau gelap. Paradigma atau cara berpikir kita akan sangat mempengaruhi cara pandang atau cara kita melihat realitas yang ada di sekitar kita. Dan akan mempengaruhi bagaimana kita menyikapi realitas yang ada di sekitar kita itu. Ada sebuah cerita mengenai seorang ibu muda yang ditinggal mati oleh suaminya. Para tetangganya datang untuk mengunjungi dan melayatnya.
Dan beberapa di antara tetangganya ada yang memberi nasihat supaya ibu muda ini tetap bersabar. Tetapi para tetangga yang mengunjungi itu terheran-heran. Karena setiap kali ada orang yang memberi nasihat untuk bersabar, ibu muda itu tidak menangis. Bahkan ia tersenyum dengan ceria. Akhirnya ada seorang ibu yang memberanikan diri untuk bertanya, "Ibu, mengapa ibu selalu tersenyum dan tidak menangis? Ibu tidak bersedih ketika seseorang datang menasehati ibu untuk bersabar. Bukankah seharusnya ibu menangis dan sedih? Karena tidak ada lagi orang yang akan mencarikan nafkah untuk ibu." Tetapi dengan tenang, ibu muda itu berkata, "Telah mati si pemakan nafkah, dan kekalah Sang Maha Pemberi nafkah." Dengan berkata demikian, si ibu muda itu berpikir bahwa Allah lah yang menjadi sumber hidup dan berkat-Nya. Sehingga ia tidak perlu bersedih, ia tidak perlu menyesal, ia tidak akan menyalahkan suaminya atau menyalahkan siapapun. Ia tidak risau. Sebaliknya, ia begitu optimis. Sebab ia beriman dan percaya kepada Allah yang baik, Allah yang akan menopang dan memelihara hidupnya. Petrus dan murid-murid lainnya, bahkan orang-orang Israel pun mempunyai konsep ideal mengenai anak manusia, mengenai Sang Mesias. Apalagi ketika mereka melihat berbagai tindakan atau berbagai perbuatan atau karya Yesus yang penuh kuasa. Orang sakit disembuhkan, orang mati dihidupkan. Petrus memahami bahwa anak manusia atau Sang Mesias itu tidak akan mengalami penderitaan dan tidak akan mati dibunuh. Konsep dan pemahaman atau cara berpikir seperti itulah yang ada pada Petrus, sehingga ia menarik dan menegur Yesus. Dan Yesus tidak ingin cara berpikir Petrus menghalangi dirinya. Dan jangan sampai cara berpikir Petrus itu mempengaruhi orang banyak yang ada di sekitarnya dan yang mau mengikutnya. Itu sebabnya di dalam pengajaran selanjutnya, bukan hanya kepada murid-muridnya, tetapi juga kepada orang banyak yang mau mengikutnya, Yesus berkata, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Inilah harga yang harus dibayar oleh setiap orang yang mau mengikut Yesus, oleh setiap orang yang mau melayani. Menyangkal diri atau hidup dalam penyangkalan diri, mematikan diri dari segala keinginan daging, dari segala keinginan dirinya sendiri, bahkan mematikan dia. Memikul salib dengan mengikuti teladan Yesus yang disalib. Yang berusaha untuk senantiasa menyesuaikan dirinya dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam semua kesusahan dan penderitaan yang diizinkan oleh Allah. Mengikut Yesus dengan ketaatan dan setia. Saudara-saudara, bagaimana dengan konsep melayani kita? Jika konsep melayani kita keliru juga kita memahami, dan keliru juga kita melayani. Itu sebabnya tidak semua orang yang melayani sedang melayani Tuhan dan sesama, melainkan sedang melayani dirinya sendiri. Itu sebabnya tidak sedikit orang yang melayani mengeluh ribet,
mengeluh tidak praktis, mengeluh tidak efektif dan kecewa. Karena ia lebih mencintai dirinya sendiri daripada mencintai salibnya. Kalaupun ia sedang melayani, mungkin ia akan berpikir, ya enggak apalah, disabar-sabarin aja, toh sebentar lagi juga akan resign. Sambil tersenyum membayangkan betapa leganya ia melepas salibnya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun yang tidak menyangkal dirinya dan tidak memikul salibnya, ia tidak sedang berproses mengikut dan melayani Kristus. Mengikut dan melayani Yesus tidak pernah instan. Ada harga yang harus dibayar. Oleh sebab itu, jangan selalu mengharapkan dan jangan terlalu menyukai yang instan. Karena sesuatu yang instan bisa membuat kita kehilangan untuk berproses bertekun, untuk berproses bersabar yang memotivasi kita untuk setia bertahan dan berkomitmen tanpa kehilangan pengharapan. Surat Ibrani pasal 10 ayat 36 berkata, sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, teruslah berproses di dalam mengikut Kristus dan melayani. Dan kiranya Tuhan menolong kita untuk menjalani proses beriman, proses percaya serta mengikut dan melayani Kristus di dalam dan melalui gerejanya dan dimanapun Tuhan menghadirkan kita untuk mengalami janji Allah. Cintailah salib yang diberikan kepada kita. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam saat hening sejenak. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, dan ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam syafaat kita. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, kami bersyukur atas firman yang kami dengar dan kami renungkan bersama pada saat ini, yang mengajak kami untuk senantiasa menjadi orang-orang yang beriman dan percaya, yang dengan segala ketaatan dan kesetiaan mengikut Kristus dan melayani dengan benar. Melalui firman-Mu, setiap kami diingatkan untuk kami tidak hanya memikirkan apa yang kami pikirkan, yang hanya sekedar ingin menyenangkan diri kami, tetapi kami lupa apa yang menjadi visi dan misi dan yang menjadi rencana Tuhan di dalam dan melalui kehidupan kami.
ketika Engkau memberikan kepada setiap kami untuk melayani. Bapa di dalam surga, biarlah setiap kami mau berteladan kepada Kristus, yang senantiasa mencintai salib yang dipercayakan kepadanya, bukan hanya untuk menyelamatkan diri kami, tetapi juga untuk menyelamatkan setiap orang yang ada di sekitar kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mau menyerahkan diri kami sepenuhnya untuk dikuasai dan dipimpin oleh Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk menjadi orang-orang yang senantiasa mau menyangkal diri dan memikul salib kami, serta mengikut Tuhan dengan taat dan setia. Bapa dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk kehidupan berbangsa dan bernegara, terlebih di tengah situasi di mana pandemi COVID-19 masih juga belum dapat teratasi. Tetapi kami percaya bahwa dengan berbagai usaha yang sudah dilakukan, khususnya untuk menghadirkan vaksin bagi setiap manusia, khususnya di negeri ini, itu boleh menjadi hal yang Tuhan berkati. Dan biarlah setiap kami juga boleh mendukung apa yang sudah direncanakan, apa yang sedang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kami boleh mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan penuh sukacita oleh karena Tuhan tidak meninggalkan kami. Tetapi ajarlah kami juga untuk tetap kami menjadi orang-orang yang bertanggung jawab melalui kedisiplinan kami menjaga jarak, menggunakan protokol kesehatan di dalam setiap aktivitas kami, yang tidak hanya sekedar untuk melindungi diri kami, tetapi juga melindungi sesama kami. Oleh sebab itu ya Bapa, kami berdoa untuk keluarga-keluarga di mana setiap anggota keluarganya terpapar oleh COVID-19. Mereka harus melakukan isolasi, mereka harus melakukan keterpisahan diri dari tengah-tengah masyarakat. Dan di tengah situasi yang seperti itu, biarlah kiranya Tuhan memberikan pengharapan. Mereka boleh tetap setia dan taat untuk menantikan pertolongan Tuhan melalui setiap bantuan yang diberikan oleh orang-orang yang ada di sekitar mereka, yang memberikan perhatian, kepedulian, dan cinta kasih mereka. Kami mohon kiranya Engkau memeliharakan mereka. Dan inilah yang menjadi doa kami, yang kami panjatkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus berarti kita bersedia memberikan yang terbaik baginya. Maka nyatakanlah hal itu melalui persembahan yang dilandasi pada Mazmur 96 ayat yang ke-8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan mengirimkan atau mentransfer persembahan saudara-saudara. Persembahan juga dapat dikumpulkan di amplop untuk kemudian dibawa ke gereja pada saat kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Bersyukur
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, pada saat ini kami membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kiranya Engkau menerimanya, karena kami memberi dengan kerelaan dan dari apa yang ada pada kami. Kami memberi dengan kerendahan hatian dan syukur. Kami sadar apa yang kami miliki dan kami persembahkan kepadamu. Semuanya adalah berkat-Mu. Kuduskanlah dan berkatilah persembahan ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Kristus berarti kita siap membayar harga, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikutnya. Menjadi pengikut Kristus berarti kita siap mengabdi sebagai hamba-Nya dan terus mengarahkan hidup kepada Dia, Sang Juru Selamat dunia. Ikut Dikau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh darah-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut Dikau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Ikut dan menyangkal diri, aku buang yang fana, hanya turut kehendak-Mu dan padamu berserah. Aku ingin ikut Dikau dan mengabdi padamu. Dalam Dikau Juru Selamat, ku bahagia penuh. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur pada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Allah. Kiranya kasih Allah Bapa, cinta di dalam Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus memampukan kamu untuk menjadi pengikut Kristus yang rela berkorban dan berani membayar harga. Dan di dalam teladan kasih-Nya, diperlengkapi-Nyalah engkau dengan ketekunan dan kesetiaan untuk menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Dia dari sekarang ini dan sampai selamanya. Amin.